Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu sekalian untuk meluangkan waktunya membersamai kami dalam pemaparan diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 24 Salemba. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan untuk hadir di sekolah kita, melaksanakan rutinitas kita sebagai kewajiban kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Tak lupa pula senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai panutan dan rahmat untuk kita semua. Baik, sekarang kita masuk pada pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif. Saya sendiri Aksa Said SPD, dan ada rekan yaitu Ibu Pratiwi SPD. Kami berkolaborasi untuk memaparkan diseminasi budaya positif ini sebagai bentuk aksi nyata di modul 1.4. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi dikatakan bahwa guru itu sebagai menuntun siswa untuk dia belajar sebagaimana dengan sesuai dengan potensi, karakter dan minatnya. Kemudian ada budaya positif di sekolah. Budaya positif itu tentunya dimulai dari kita sebagai pendidik menerapkan beberapa budaya positif sehingga bisa dicontoh atau diteladani oleh siswa kita. Berikutnya adalah konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Sebentar akan kita bahas satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, Bapak, Ibu dan rekannya. Kemudian
Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala cara. Nah, buat kepalan tangan. Teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sekarang coba Bapak Ibu, silahkan sekarang kepala tangan tak mau di tangan kanan atau tangan kiri. Nah, semisal Ibu Hamsia, kalau saya meminta apa yang kita kepal itu, andaikan sesuatu yang sangat berharga yang sudah kita tulis, yang sangat berharga di dalam hidup tak. Tapi kalau saya meminta, ayo Bu Hamsia, itu yang kita genggam bisa diberikan ke saya tidak? Bisa Bu? Bisa saya minta apa yang kita genggam itu? Bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau Ibu Yusi, bisa tidak diberikan saya apa yang kita genggam itu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ayolah Bu, nanti saya gantikan dengan yang lebih berharga. Mau digantikan apa Bu? Karena yang ada di genggam saya lebih penting dari Coba nanti saya kasih Ki gantinya yang lebih bagus. Bagaimana Bu Yusi? Tetap tidak mau? Kenapa bisa tidak mau Bu? Kan akan saya gantikan Ki, saya tidak minta cuma-cuma. Saya gantikan Ki Bu. Bagaimana Bu? Tetap tidak mau? Berharga ya? Berapa harganya Bu? Nanti saya gantikan Ki. Bagaimana Bu Yusi? Tetap tidak mau? Nah, coba Bapak, Ibu sekalian, dari kedua contoh ini, tadi yang pertama ada yang mau menyerahkan ke saya, yang di genggamannya Ibu Hamsia. Terus yang kedua Ibu Yusi dengan giginya, walaupun saya rayu, saya minta untuk menyerahkan apa yang dia genggam, saya gantikan yang lebih dari itu harganya, tapi tetap tidak mau. Ada yang tahu apa sebenarnya yang intinya ini? Jadi ada intinya adalah bahwa yang memegang kontrol pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi meskipun saya meminta dengan segala cara, merayu dengan segala cara, tapi kalau kita kontrol diri kita, maka kita akan tetap gigih bertahan untuk tidak menyerahkan apa yang kita pegang, apa yang kita miliki. Sama juga yang memegang kendali itu, yang misalnya dengan mudahnya memberikan, kan yang kontrol diri kita adalah kita sendiri, ya. Bisa dipahami mungkin ibu-ibu. Nah, kita masuk pada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sama seperti tadi itu, namanya juga ilusi. Ada yang tahu apa itu ilusi? Nah, sesuatu yang tidak nyata. Selalu kita menganggap bahwa saya bisa mengontrol murid, saya bisa membuat murid apa yang saya katakan itu yang akan terjadi. Padahal sebenarnya kembali lagi bahwa murid itu mereka sendiri yang mengontrol dirinya. Sama tadi ada kata bahwa guru itu cuma menuntun. Yang menentukan mereka mau bagaimana itu ya kembali ke dirinya. Mungkin dialami Bapak Ibu ya yang di kelas, bagaimanapun kita membelajarkan sesuatu kepada anak, sebentar pada akhirnya kembali lagi ke dia. Bukan begitu Bu? Iya. Jadi kritik membuat orang merasa bersalah atau menguatkan karakter. Ini kadang juga keliru. Kadang kita kritik orang, kita menganggap bahwa dia merasa bersalah, malah kadang sebaliknya.
bisa menantang. Jadi tergantung cara kita menyampaikan kritikan tersebut. Dengan cara positif mungkin mereka bisa terima. Begitupun dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa kita itu yang paling dewasa di kelas, maka kita memaksakan siswata untuk melakukan apa yang seperti yang kita mau. Padahal sebenarnya itu semua adalah ilusi. Cuma bayangan tak saja. Padahal sebentar akan kembali lagi ke siswata pribadinya masing-masing. Nah, sekarang stimulus. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kembali bahwa hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapapun itu, yang kembali lagi siapa yang akan mengontrol dirinya adalah pribadi masing-masing. Cuma kita saling mengarahkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang. Yang mana dikatakan menang-menang? Nah, kalau menang kalah itu misalnya ada anak yang berkelahi, jelas ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori berpikir menang-menang itu kita dapatkan penyelesaian seperti itu ketika kita melakukan restitusi. Meskipun ada yang bersalah tapi dia tetap menang. Sebentar akan lebih lengkap materinya di slide berikutnya. Nah, kita masuk sekarang adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit berkomentar apa itu makna disiplin. Satu, sesuai aturan menurut Ibu Pratiwi. Patuh dan taat pada aturan. Ada lagi? Disiplin. Tepat waktu. Ya, betul semua ya. Betul semua sekarang pendapat tentang disiplin. Tapi mari kita lihat. Nah, disiplin positif ya. Dikatakan disiplin positif ini teori kontrolnya yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini tadi semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Nah, ada untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Itulah melahirkan nilai-nilai kebajikan universal yang sebentar akan menjadi keyakinan kelas di kelas masing-masing ibu yang ada di wali kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, sebentar ini akan kita tahu di mana posisi tak semua ibu-ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, manajer inilah yang melahirkan kita untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, sehingga ada sebentar motivasi intrinsik yang timbal baliknya menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian
5 posisi kontrol inilah yang akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu melahirkan tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian realitasnya atau kebutuhan kita berbeda. Harus kita akui semua kebutuhan manusia tidak ada yang sama, pasti ada yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, tadi tentang disiplin ya, patuh pada aturan. Jadi di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, bisa ibu-ibu saksikan semua. Apakah selain yang 5 ini masih ada kebutuhan dasar tak? Nih, ada kebutuhan dasar tahan hidup ini, kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Semua kebutuhan ini kita perlukan untuk bertahan hidup, ya. Nah, kenapa sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas? Kejadian anak-anak yang kadang tidak senang terhadap temannya karena ada yang tahu pasti karena ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan dasarnya ini. Mungkin dia merasa tidak dihargai atau merasa tidak memiliki kebebasan atau susah mendapatkan kesenangan, sampai mereka kadang ada yang memberontak. Tapi ketika Bapak Ibu guru semua menyadari posisi kontrol dan cara menerapkan segitiga restitusi, saya rasa hal yang demikian bisa kita hindari. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ini ada motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini semua motivasi eksternal. Kalau untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi melalui ini saya sangat mengharapkan ibu-ibu bapak sekalian melakukan sesuatu jangan karena mengharapkan imbalan, tetapi betul-betul kita melakukan kewajiban kita karena kesadaran dari diri kita, dari dalam diri kita untuk menerapkan. Sama juga anak-anak diharapkan untuk menjadi keyakinan kelas, apa tadi yang menjadi kesepakatan. Itu harus dimulai dari pribadi guru masing-masing, bagaimana dia menghargai dirinya.
menghargai dirinya untuk melakukan sesuatu berdasarkan dari dalam dirinya, bukan karena takut dimarahi oleh atasan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini ungkapan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Glasser 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini ada elemennya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Jadi sebisa mungkin para peserta didik itu bisa memiliki pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana mereka bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tentunya selain penanaman sikap dari rumah, mereka juga diberikan penguatan-penguatan karakter yang didapatkan di sekolah. Mandiri, jadi guru sebagai tenaga pendidik bagaimana bisa mandiri sehingga bisa melahirkan peserta didik juga yang berjiwa mandiri. Kemudian bernalar kritis, ya. Apa yang terjadi di sekitar kita bisa betul-betul dipahami, yang mana positif dan yang mana negatif. Berkebinekaan global, saling menghargai, bisa membaur dimanapun dan tetap menjaga nilai-nilai kebajikan. Kemudian bergotong royong. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bagaimana itu bergotong royong, karena setiap hari kita terapkan seperti ini. Dan kreatif, ya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita selalu dituntut untuk selalu mengembangkan kreativitas, inovasi untuk mencapai pembelajaran yang lebih maksimal sehingga bisa menciptakan manusia-manusia yang bisa berguna bagi dirinya pribadi tentunya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Merdeka. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah merasa merdeka? Sudah berapa tahun kita meraih kemerdekaan? Ya? Berapa Pak Syahrul? Sudah 76 tahun kita merdeka. Masih pernah saya dapatkan di media sosial mengatakan bahwa kita sudah merdeka tapi masih tetap merasa terjajah. Ada yang tahu maksudnya? Apalagi kadang ada guru yang merasa katanya kurikulum merdeka, kenapa malah terjajah sekarang dengan adanya PNN. Nah, itu suatu paradigma yang salah, Bapak Ibu.
Jangan merasa terbebani, jangan merasa terjajah dengan adanya PMM. Silahkan atur waktu tak dengan baik. Ya, kembali lagi mengontrol diri. Yang tahu fungsi kontrol tak itu difungsikan di sini. Jangan ikut-ikut melihat orang mengeluh, ikut tongki mengeluh. Bagaimana caranya supaya PMM itu bisa dihapuskan? Padahal ketika Bapak Ibu sekalian bisa memanage waktunya dengan baik, saya rasa semua bisa kita lalui, ya. Itu fasilitas yang ada di sekolah bisa kita gunakan, seperti komputer, sarana-prasarana, jaringan internet yang cukup memadai bisa kita fungsikan. Ketika ada waktu luang tidak mengajar, bisa kita buka-buka PMM tak. Begitupun saat di rumah. Jadi jangan terbebani dengan adanya PMM. Jangan merasa terkungkung, katanya merdeka, padahal kita dijajah. Tidak begitu ya? Kita masuk merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi selain ada aturan yang mengikat kita, aturan dinas yang mengikat kita, maka kita juga yang harus memunculkan niat kita bagaimana bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kedinasan, ya. Jadi jangan merasa selalu bahwa seperti tadi mengharapkan imbalan kalau mau bekerja, tetapi merdekakanlah diri Bapak Ibu sekalian supaya lebih cakap lagi membuat memerintah dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik, selalu berusaha mengikuti pembaruan yang ada tanpa harus dipaksakan aturan yang memerintahkan Anda bahwa kalau tidak ikut begini ada konsekuensinya. Jadi bagusnya itu kesadaran diri tak, ya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013, ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita harus cakap memerintah diri tak sendiri untuk berbuat sebagaimana mestinya. Ini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya, ini dampaknya ya. Kalau kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dihargai, hanya karena ingin mendapat hadiah. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi sering kita memberikan apresiasi, ya. Yang harus kita ingat yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, secara konsisten dan fokus pada proses. Sering Bapak Ibu pasti lakukan ini, bagaimana memberi pengakuan secara khusus, bagaimana memberi pengakuan secara pribadi kepada semua murid secara konsisten maupun fokus pada proses.
Nah, kita masuk pada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, ini ada 3 kolom. Pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini apresiasi kebajikan itu besar dampaknya dibandingkan dengan memberikan hadiah atau penghargaan. Lebih besar dampaknya kita memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan bagi anak-anak yang bekerja misalnya. Seperti ini. Apa bedanya kita guru? Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan diberikan hadiah yang mana berbekas di hati kita, dengan kita diberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan, yang mana lebih berbekas di hati kita, merasa dihargai kita. Kalau diberikan misalnya hadiah, diberikan mood dibandingkan dengan diberikan pujian. Wah, bagus sekali Bu. Ketiga contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya, yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas untuk anak didik. Jadi anggapan selama ini dengan memberikan hadiah itu akan menjadi motivasi bagi peserta didik, itu kurang tepat Bapak Ibu. Bisa sebenarnya direfleksi itu diberikan saja penguatan, dikasih jempol, dikasih tepukan, semangat, apresiasi dan sebagainya ya. Nah, ini silahkan dicermati yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Coba Bapak Ibu sekarang, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa terlambat ke sekolah. Saya akan memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Lebih jelasnya, masih diingat jawaban Bapak Ibu? Kita masuk ya. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat adalah konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh siapa yang melakukannya, karena kertas temannya dicoret maka dia harus menggantikan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah bentuk konsekuensi. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu merupakan konsekuensi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang hukuman dan konsekuensi. Saya berharap setelah materi ini
Tidak ada lagi yang memberikan hukuman kepada anak-anak. Dengan misalnya dikatakan bahwa disuruh mencuci WC supaya tidak terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bagus sekali. Berarti sudah dipahami antara hukuman dengan konsekuensi. Mengapa tidak boleh sebenarnya mencuci WC? Karena dengan anak-anak disuruh keluar mencuci WC itu bisa tambah mengurangi jam belajarnya. Yang tadinya sudah terlambat, disuruh lagi menggosok WC, tambah tidak ikut belajar. Jadi kalau begitu, apa seharusnya konsekuensi yang didapat oleh anak yang terlambat belajar? Iya, betul sekali. Jadi konsekuensinya adalah anak tersebut bisa mengambil atau diberikan jam lebih supaya dia bisa mengejar tadi ketertinggalannya, mengikuti materi yang tertinggal di awal tadi. Jadi agak lambat keluar di jam istirahat, dia bisa menyelesaikan. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi jika ada anak yang bermasalah, apakah itu dia terlambat, tidak mengerjakan PR, atau apapun yang kesalahan yang dia lakukan, langkah yang paling tepat dilakukan adalah dengan mengadakan restitusi. Nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu membuat identitas gagal, ya. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Nah, dengan adanya restitusi merupakan pilihan untuk bagaimana anak itu tidak melanggar lagi. Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan dengan melakukan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak tersakiti dengan diberikan hukuman, tetapi dengan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi, maka murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang berikutnya adalah perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita merestitusi, maka masalahnya terpecahkan. Yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dengan konsekuensinya memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Tapi dengan menerapkan disiplin secara restitusi, maka murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, ketika diberikan hukuman, itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
Dengan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau peraturannya adalah kamu harus, misalnya kamu harus datang tepat waktu. Kalau konsekuensi tentang apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, atau terima kasih. Sedangkan dengan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pada akhirnya, kalau diberikan hukuman, murid akan membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, dan dengan kita memberikan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga disiplin ini, identitas gagal dan sukses, bisa Bapak Ibu lihat kalau hukuman itu akibatnya berakibat negatif. Sedangkan dengan memberikan konsekuensi, maka ini sifatnya netral, ya. Tetapi yang paling bagus dilaksanakan adalah restitusi. Itu bersifat positif. Jadi sebisa mungkin apapun yang terjadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan restitusi. Nah, ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, saya rasa materi untuk saya sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh rekan Ibu Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, berikut ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap orang pernah salah, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari yang sudah dipaparkan Ibu tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dengan restitusi kita mencari solusi, bukan menghakimi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus kepada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia berbuat salah, dia dikembalikan kepada jalur yang semestinya. Poin ke-6, eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sebelumnya di dalam kelas, pada tahun-tahun sebelumnya mungkin di dalam kelas kita menerapkan peraturan bahwa kita menentukan poin A, B, C, siswa tinggal mengikuti. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini dan harus itu. Namun sekarang kita melakukan keyakinan kelas bersama murid, menanyakan kembali kepada murid apa yang mereka yakini, apa nilai-nilai kebajikan yang menurut mereka benar. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, karena untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Terlebih lagi kepada murid-murid yang sering kita anggap bahwa membangkang. Sebenarnya mereka bukan membangkang, mereka hanya belum meyakini nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Sehingga itulah sebagai guru kita menyusun keyakinan kelas bersama murid kita. Budaya positif. Dari budaya positif ini, jadi pertama dalam lingkup kecil kita lihat pada gambar yang berwarna ungu. Ini lingkup kecilnya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini mengikat, namun dia hanya bisa mempengaruhi dalam lingkup kecil. Itu pun jangka pengaruhnya terhadap jangka panjang bisa jadi kurang baik jika
berdasar pada hukuman. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika menjadi keyakinan kelas, maka ini akan meluas menjadi lingkungan positif dan menciptakan budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Jadi di sini ada dua gambar. Yang satu Teka Dharma Wanita Persatuan. Di sini ditulis keduanya sama-sama menuliskan kesepakatan kelas. Namun yang pada gambar pertama tertulis seperti ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang di sebelah, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang dikatakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Silakan Ibu Wahdania. Yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, kata-kata tersebut berasal dari dalam diri kita. Sementara datang tepat waktu mengucapkan salam, datang tepat waktu mengucapkan salam itu merupakan di dalamnya masih ada sedikit paksaan datang tepat waktu. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Dunia, tepat sekali. Jadi jika diperhatikan kedua gambar di atas menggambarkan unsur yang positif, sama-sama sesuatu yang baik. Namun jika ditelaah, yang satu menggunakan kalimat positif yang kembali ke diri kita. Kami guru dan murid saling menyayangi, sehingga dengan itu membangkitkan rasa saling menghormati, saling menghargai. Kalau yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam, tentu juga adalah hal yang baik. Namun jika dikatakan seperti ini, maka belum tentu dari nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Bisa jadi ini peraturan yang ditetapkan oleh suatu instansi. Jadi belum mengandung keyakinan kelas. Nah, pada gambar di layar, pada tabel di layar ada dua kolom, yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira pada poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tanggung jawab. Oh iya, keyakinan kelasnya dalam bentuk apa Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, Menghormati. saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, Menghormati orang lain. Keselamatan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Menggunakan masker juga sama, kesehatan. Keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, Keamanan. keamanan atau keselamatan. Baik, ternyata jawaban Bapak Ibu luar biasa, semuanya benar semua. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Di depan ada gambar segitiga restitusi. Jadi ketika melakukan restitusi, kita melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu ketika kita tanyakan, misalnya Nak Yusuf, kenapa tadi Nak Yusuf terlambat? Nah, itu kita mulai menstabilkan identitas, menanyakan apa alasannya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya kita memberitahu kepada murid, tindakan kamu salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun yang terpenting adalah kita memperbaikinya. Lalu kita menanyakan keyakinan, kita tanyakan apakah yang dia lakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati selama ini atau belum. Jika iya, keyakinan mana yang mereka langgar. Setelah itu kita bersama-sama mencari solusi agar apa yang dia langgar tersebut diperbaiki di kemudian hari dan tidak diulangi lagi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Jadi kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita tetap menyampaikan bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak-anak tidak merasa serta-merta terpuruk dengan kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan setelah mengetahui apa kesalahannya, sudah menanyakan kepada mereka, ditanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu karena setiap anak tidak serta-merta melakukan bukan hanya kebetulan, tentu ada alasan di baliknya. Kemudian kita tanyakan keyakinan, apa yang dia percaya, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan yang tentang kelasnya yang ideal. Kemudian dia mau menjadi orang yang seperti apa. Dari yang dipaparkan tadi, semoga kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang kita hadapi di kelas. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan tadi. Silahkan. Baik, silahkan Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas wali kelas 2C. Saya tanyakan bagaimana cara menghadapi siswa yang hiperaktif. Mungkin ada lagi yang lain? Biasa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya mewakili guru PJOK, yang saya mau tanyakan Bu, bagaimana mengatasi siswa pada saat saya mengajar PJOK di lapangan, siswa itu yang sangat super aktif dan dia tidak mau menerima kekalahan. Pada saat bermain dia tidak mau menerima kekalahan, dan apabila dia kalah dia marah. Gitu. Kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh dua rekan kita, Ibu Sri Lestari dari wali kelas 2C ya, tentang penanganan siswa yang hiperaktif. Ya, luar biasa kalau ada murid yang hiperaktif di kelas, belum lagi jumlah siswa yang lumayan banyak. Sebelumnya di dalam pembelajaran di awal itu kan kita sudah melakukan asesmen ya, asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di situ sudah terbagi karakter siswa, ada yang audio visual maupun audio visual, dan ada yang bahkan kinestetik. Mungkin bisa dikategorikan siswa tadi yang hiperaktif itu adalah siswa yang di awal itu kan kita sudah melakukan asesmen ya, asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di situ sudah terbagi karakter siswa, ada yang audio visual maupun audio visual, dan ada yang bahkan kinestetik. Mungkin bisa dikategorikan siswa tadi yang hiperaktif itu adalah siswa yang kebutuhan belajarnya harus diberikan secara kinestetik ya. Kemudian kembali lagi, kenapa sampai dia hiperaktif? Tadi ada materi yang saya tayangkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang masih ingat mungkin bahwa ada ketika terjadi sesuatu di luar keinginan kita, maka berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satunya itu tadi, kenapa dia hiperaktif? Mungkin Ibu Sri bisa memberikan suatu metode yang berbeda dari siswa yang lain terhadap siswa yang hiperaktif tersebut, karena dia butuh perhatian khusus. Bukan berarti mengesampingkan yang lain, tetapi cobalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Penuhi kebutuhan anak tersebut supaya dia bisa memaksimalkan pembelajarannya.
tentunya diawali dengan pendekatan emosional. Coba sentuh hatinya, kenapa sampai tersebut diperlakukan. Ya, saya rasa semua anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan itu bagaimana kita bisa maksimalkan supaya dia bisa memanfaatkan kelebihannya sehingga dia menjadi manusia yang lebih berguna lagi, memanfaatkan apa yang dimilikinya. Ya, fungsikan cerita bahwa guru itu penuntun memberikan dorongan untuk anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Saya rasa seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Ibu Yusi, yaitu terkait siswa yang tidak ingin menerima kekalahan dan marah ketika mengalami kekalahan. Jadi mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada diri siswa tersebut. Bisa jadi keluasaan, bisa jadi rasa diterima. Jadi tinggal kita bagaimana sebagai guru melakukan pendekatan personal. Jadi kalau ternyata dia memiliki kebutuhan dasar, misalnya keluasaan atau rasa diterima yang dia butuh pengakuan terhadap orang lain, maka karena misalnya memberi penghargaan itu bisa berlaku hukuman, maka saat kita memberi apresiasi kepada dia ketika dia berhasil, kita melakukan apresiasi secara personal, kita panggil sendiri. Ini tadi hebat sekali Kina, waktu begini Ki. Tidak perlu kita sampaikan ini di depannya teman yang lain karena itu bisa juga berlaku sebagai hukuman. Kemudian langkah selanjutnya kita juga melakukan restitusi. Kita tanyakan mulai dari melestarikan identitas, validasi tindakan yang salah hingga menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia marah kepada temannya, kita tanya, kenapa begitu, apa alasan tak? Kemudian disampaikan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi itu tidak masalah. Yang terpenting adalah dia bisa memperbaiki, dia tidak mengulanginya di kemudian hari. Kemudian tanyakan kepada dia keyakinan mana yang mereka langgar. Tentu jika di dalam kelas ada keyakinan saling menghormati, tentu dia akan menjawab bahwa dia melanggar keyakinan saling menghargai antar sesama teman. Kemudian setelah dia meyakini keyakinan dilanggar, kita bisa menanyakan lagi kepada dia, lalu solusi apa yang bisa dilakukan. Umumnya anak ketika ditanya solusi apa yang akan dilakukan ketika mendapat hal seperti ini, tentu dia akan berkata, saya akan meminta maaf kepada teman saya. Jadi saya rasa dari hal tersebut kita akan mendapatkan poin menang-menang. Jadi si pelaku dan korban tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Lucy. Oh iya, terima kasih banyak. Berhubung karena pemaparan dan proses diskusi sudah selesai, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Terima kasih sebelumnya atas waktu Bapak Ibu sekalian yang sudah diluangkan untuk mengikuti pemaparan materi kami. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari diseminasi budaya disiplin positif adalah kita sebagai guru harus selalu mengetahui posisi kontrol kita supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan peserta didik kita dengan adanya kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu yang harus kita lakukan adalah setiap ada kejadian yang butuh penanganan, maka sebisa mungkin dilakukan penanganan dengan merestitusi. Semoga dengan adanya materi ini bisa lebih menambah pengetahuan kita dan bisa kita terapkan dalam keseharian sehingga tujuan yang
ada dalam visi misi sekolah bisa tercapai dengan baik. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan.